Piala Wali Kota Solo 2020 yang seharusnya digelar mulai tanggal 20 Juni tahun 2021 resmi ditunda karena melonjaknya kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Arema FC mengaku menghormati keputusan pihak penyelenggara, tapi mengaku malah mendapat keuntungan dari penundaan tersebut. Panpel sudah memberikan informasi terkait jadwal baru Piala Wali Kota Solo 2021 kepada klub peserta. Arema FC mengaku sudah menerima jadwal baru. Turnamen itu kemungkinan digelar pada 27 atau tanggal 29 Juni mendatang. Artinya hanya mundur 1 pekan. Arema menghormati keputusan penyelenggara. Tapi di balik itu, ada sebuah keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka punya tambahan waktu menunggu 4 pemain asingnya datang dan menyelesaikan masa karantina. Dengan mundurnya jadwal pertandingan Piala Wali Kota Solo, insya Allah Arema bisa turun full tim, kata Presiden Arema, Gilang Widya Pramana, Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021. Artinya, 4 pemain asing yang ditunggu sudah bisa turun di Piala Wali Kota Solo 2021. Apalagi lawan Arema FC di fase pertama tidak ringan, yaitu Persib Bandung. Laga tersebut sekaligus jadi ujian berat pertama Arema dengan komposisi full tim. Selain dapat waktu tambahan menunggu pemain asing tiba, Arema juga bisa membuat penggawa baru Diego Michels lebih kompak dengan tim. Seperti diketahui, pemain naturalisasi itu baru 2 kali ikut berlatih bersama Singo Edan. Meski sudah nyaman karena ada beberapa pemain yang pernah bersamanya di Timnas Indonesia U23, dia tetap butuh proses adaptasi. Pelatih Arema, Eduardo Almeida, juga ingin memaksimalkan waktu yang ada. Program uji coba tiap pekan akan dibahas lagi. Awalnya, pekan ini dia sudah tidak merencanakan uji coba karena tim harus berangkat ke Solo. Namun, ternyata turnamen itu mundur 1 pekan. Arema tetap ingin Dendi Santoso dan kawan-kawan on fire dalam menjaga kondisinya dengan uji coba. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida membeberkan perasaannya bekerja jauh dari keluarga. Menurutnya, meski terlihat tenang dan bahagia, ada yang kurang bagi Eduardo, yakni tak bisa bersama dengan istri dan anaknya yang ada di Portugal. Orang melihat hidup pelatih itu enak, sebenarnya juga tidak mudah, kata Eduardo Almeida Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021. Untuk itu, Eduardo berencana ingin mengajak istri dan anaknya untuk datang dan tinggal di Malang. Namun nampaknya hal itu belum bisa terwujud sekarang, lantaran kondisi dunia masih belum sembuh dari pandemi COVID-19. Saya secara pribadi ingin keluarga saya di sini, tapi kondisi pandemi yang sekarang membuat kedatangan orang asing itu tidak mudah. Soal visa dan faktor lain, apalagi kondisinya anak saya masih sekolah di Portugal, kemungkinan kalaupun datang saat liburan sekolah, mungkin kedatangannya di masa mendatang, bukan dalam waktu dekat ataupun sekarang, jelasnya. Meskipun tanpa didampingi keluarganya, mantan pelatih Semen Padang itu mengaku tetap akan profesional menjalankan tugas dan pekerjaannya di Arema FC. Bek Timnas Indonesia, Nur Hidayat Haji Haris, akhirnya buka suara terkait memilih bergabung ke klub Liga 2, AHPS Pati FC. Padahal, ada klub Liga 1 yakni Arema FC yang tertarik untuk mendatangkan Nur Hidayat. Kepada awak media, Nur Hidayat akhirnya buka suara mengapa memilih untuk melanjutkan karirnya di AHPS Pati FC. Padahal kualitasnya merupakan pemain bintang Timnas Indonesia, namun memilih bermain di kompetisi kasta kedua di Indonesia. Bedanya Liga 1 dan Liga 2 itu apa sih? Menurut saya sama saja, kata Nur Hidayat. Ex-pemain PSM Makassar itu memilih bergabung ke AHPS Pati FC karena sudah terlanjut berjanji. Ia mengakui memang Arema FC sudah menjalin komunikasi intens dengannya. Saya gabung ke AHPS Pati FC ini karena prinsip saya laki-laki itu yang dipegang omongannya. Sebelumnya saya ada tawaran dari Arema FC tapi yang lebih dahulu adalah AHPS Pati FC. Saya sudah komitmen dan kenal lama dengan Pak Putra Siregar, Chairman AHPS Pati FC, dan saya tidak mau mengecewakan dia, ucap Nur Hidayat. Nur Hidayat mengaku bahwa keputusannya ini didukung penuh oleh keluarganya. Ini untuk pertama kalinya ex-pemain Bayangkara Solo FC bermain di Liga 2. Saya sudah hubungi keluarga juga dan bismillah saya ambil AHPS Pati FC, tutup Nur Hidayat. Arema FC akhirnya secara resmi memperkenalkan pemain baru mereka, Diego Michels, di hadapan para awak media, Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021.
Malam, Diego Michels diperkenalkan langsung oleh Presiden Klub Arema FC, Gilang Widya Pramana. Gilang menceritakan awal mula dirinya kenal dengan Diego, hingga akhirnya merekrut pemain naturalisasi asal Belanda itu. Jadi saya dengan Diego sudah berteman lama di medsos, tapi mulai intens saat Covid ini. Kemudian dia menawarkan diri untuk gabung ke Arema FC setelah saya jadi presiden klub, kata Gilang Widya Pramana, Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021. Setelah itu komunikasi antara Diego dengan Gilang berjalan semakin intens dan akhirnya tim pelatih serta Gilang memutuskan untuk menerima lamaran Diego Michels. Setelah berkomunikasi, termasuk saya tanya apa alasan dia keluar dari Borneo FC dan memilih gabung Arema FC. Lalu dia ceritakan semua. Kemudian memang posisi Diego sebagai fullback memang dibutuhkan tim. Selanjutnya pada hari Senin akhirnya saya terbangkan ke Malang dan malam ini teken kontrak, ujarnya. Diego Michels ingin melepas status bad boy yang diberikan publik padanya begitu gabung Arema untuk Liga 1 2021. Pemain naturalisasi berdarah Belanda itu memastikan saat ini dirinya sudah tidak seperti dulu lagi. Menurutnya, status bad boy itu melekat padanya karena sejumlah kisah kontroversial yang sudah dibuatnya di masa lalu. Bahkan, tak sedikit pecinta sepak bola yang menjulukinya sebagai preman. Sejatinya, Diego sudah lelah dengan julukan beraroma negatif tersebut, yang disesalkannya. Meski belakangan sikapnya sudah berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, tetap saja julukan bad boy masih saja terucap. Itu masa lalu, saya sebenarnya sudah capek mendengar komentar ini terus. Padahal sudah beberapa tahun ini saya berubah, kata Diego. Diego Michels mengaku mulai berubah sejak membela Borneo FC sejak tahun 2015 lalu. Jika dulu sering tampil kasar di lapangan hijau, pelan-pelan permainannya mulai terkontrol. Bukan cuma di atas lapangan saja, di kehidupan luar lapangan pun. Pemain berusia 30 tahun itu berusaha untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. Masa lalu yang kelam dengan sejuta cerita buruk coba ditinggalkannya. Mungkin kalian biasa nonton sepak bola. Saya kapten di Borneo FC kemarin. Saya sudah berubah menjadi lebih kalem. Tapi, orang masih sering kali membahas masa lalu saya. Maka, masuk ke Arema ini saya ingin membuktikan bahwa saya sudah berubah. Pungkas mantan pemain Pelita Jaya tersebut. Presiden Arema FC ini menegaskan siap membantu Diego untuk hijrah dari reputasi buruknya tersebut. Sebelum Diego gabung, saya sudah berbicara dengannya. Saya sudah jelaskan bahwa di Arema ia harus berubah semuanya, mulai dari etika, kebiasaan minum, dan sebagainya, kata Gilang, dalam konferensi pers perkenalan Diego Michels, Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021. Saya sudah berbicara kepadanya dan Diego berjanji untuk berubah. Saya juga bilang kepadanya bahwa ia tepat berada di Arema karena saya siap membantunya juga, sambungnya.